Shalom, damai selalu di hati. Bahan khotbah kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 dengan tema Kepenuhan Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang salah dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Sahabatku, hari Minggu ini kita merayakan hari Pentakosta, yaitu hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kata Pentakosta berasal dari bahasa Yunani Pentekoste, yang secara harafiah berarti ke-50 dan itu juga adalah hari di mana terjadinya pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid para rasul di Yerusalem. Dalam tradisi Perjanjian Lama, pada mulanya Pentakosta merupakan pesta panen yang dirayakan oleh umat Israel setelah mereka menetap di Kanaan pasca pembebasan dari Mesir. Dan itu artinya hari raya Pentakosta ini telah dikenal oleh orang Yahudi yang memaknainya dengan perayaan pesta panen di mana roti-roti yang pertama dibuat dari hasil utama gandum yang baru dipanen dan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Dan ketika mempersembahkan korban tersebut, maka semua orang harus berkumpul untuk menikmati berkatnya dan tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas apapun. Semua orang datang berkumpul, menyatu, mengucap syukur dan menghayati kasih karunia Tuhan yang terus memelihara hidup mereka. Pesta panen ini diadakan selama 7 minggu. Mereka sering menyebut perayaan ini sebagai Hari Raya 7 Minggu. Dan pada hari yang ke-50, mereka mempersembahkan korban sajian sebagai ungkapan syukur dan persembahan kepada Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari kematian dan sebelum dia terangkat ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa yaitu Roh Kudus. Kisah 1 ayat 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat dan turunlah Roh Kudus memenuhi mereka, menerima janji Bapa yang telah Yesus katakan sebelumnya. Bagi gereja yang telah mengalami pembaruan perjanjian dalam diri Yesus, Pentakosta merupakan peringatan atas turunnya Roh Kudus kepada para murid, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan kita saat ini. Dalam perayaan itu, semua orang berkumpul di Yerusalem, termasuk murid-murid Yesus. Mereka bertekun dalam doa dan menantikan janji Bapa yang telah disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka, bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka akan menjadi saksi di Yerusalem dan juga jadi saksi seluruh Yudea sampai ke ujung bumi. Bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Diceritakan dalam bacaan ini bahwa di perayaan Pentakosta itu terjadilah hal-hal yang luar biasa. Kehadiran Roh Kudus saat itu ditandai dengan memperdengarkan bunyi seperti tiupan angin keras ayat 2. Yang mana ini juga merupakan lambang dari suatu keberadaan yang tidak kelihatan tapi dapat dirasakan.
Hal ini sejajar dengan pneuma Yunani berarti angin yang sering dikaitkan sebagai perwujudan Roh Allah. Dan juga kehadiran Roh Kudus saat itu, nampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada setiap orang. Api sering digambarkan sebagai lambang kehadiran Allah dan juga penyucian atau penghakiman. Makanya penampakan lidah-lidah seperti nyala api ini dapat diartikan juga sebagai kehadiran Allah yang kudus untuk berkomunikasi dengan umatnya dan menuntun mereka. Kesaksian ini hendak menunjukkan bahwa ungkapan lidah seperti nyala api ini mau menggambarkan sebuah karya melalui kuasa yang luar biasa itu hendak mendorong atau menggerakkan bahkan memberi kesanggupan kepada para murid atau rasul untuk dapat berkata-kata, berbicara, berbahasa dan bersaksi tentang Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Jadi, Roh Kudus merupakan anugerah yang menyentuh masing-masing pribadi, orang per orang, sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Makanya kepada masing-masing orang, Roh Kudus yang satu dan sama memberikan karunia yang berbeda-beda, namun dimaksudkan untuk kepentingan bersama. Sahabatku, kehadiran Roh Kudus saat itu sesungguhnya telah mengubahkan keberadaan dari para murid Yesus, di mana mereka diberikan kemampuan untuk boleh berkata-kata menggunakan bahasa-bahasa lain. Mereka diberi kesanggupan oleh Roh Kudus untuk bersaksi menggunakan bahasa lain yang dapat dimengerti oleh semua orang yang ada saat itu. Bahkan bahasa yang mereka pakai saat itu bisa dipahami oleh berbagai suku bangsa, seperti orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea. Orang-orang yang berkumpul waktu itu tercengang-cengang karena mendengar para rasul itu mendadak bisa berbicara dalam bahasa mereka, sekalipun para rasul adalah orang-orang Galilea. Roh Kudus menjadikan orang-orang percaya itu menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain, sebagai penegasan bahwa semua bangsa kelak akan menerima Kristus. Roh Kudus tidak hanya mengubahkan para rasul, tetapi juga orang-orang salah dari segala bangsa yang mana sebelumnya saling terpisah satu sama lain, tetapi dapat berkumpul menjadi satu dan juga dapat saling memahami satu dengan yang lain. Artinya Roh Kudus yang telah berkarya di hari Pentakosta itu terhadap para rasul, mampu mempersatukan banyak orang dari berbagai suku bangsa. Dan penyatuan itu tidak semata menjadikan mereka itu sama secara personal, tapi dalam kebersamaan mereka mampu berkata dan mendengar Kristus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan. Sehingga dengan apa yang mereka saksikan tentang kuasa Roh Kudus, mereka diberi kemampuan atau diubahkan untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam karya Roh Kudus. Artinya Roh Kudus yang mengubahkan orang-orang percaya untuk terus menyadari bahwa mereka terpanggil untuk terus bersaksi, memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Jangan pernah berhenti karena mengingat masih banyak orang yang belum percaya akan karya Allah dalam kuasa Roh Kudus, bahkan ada yang sampai menghujat akan Roh Kudus karena tidak memahami tentang pencurahan Roh Kudus saat itu. Pentakosta merupakan peristiwa yang sangat menentukan bagi tersebarnya Injil. Roh Kudus yang dicurahkan kepada orang-orang percaya menjadikan mereka memiliki keberanian dan kekuatan dalam mengabarkan Injil sampai ke ujung dunia. Pertanyaan bagi kita, sudahkah hidup kita diubahkan oleh Roh Kudus? Sudahkah kita menjadi saksi Kristus yang hidup bagi orang lain? Seseorang yang mempunyai Roh Kudus adalah seseorang yang menjadi saksi bagi banyak orang. Karena jika Roh Kudus ada dalam diri kita, tidak bisa tidak, Ia akan mendorong kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Semakin seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, semakin kehidupannya menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang. Amin.